Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini sampai ketemu lagi dulu di Alfam Nikapi. Kali ini saya mau sortir ikan jenis PRTDI atau Platinum Reptile Dumboir. Di sini belum disortir untuk grade terbaiknya, belum disortir. Ini biasanya kalau sebelum saya sortir gini, saya jualnya agaknya gak seberapa, gak terlalu murah juga gak terlalu mahal juga, standar lah seperti itu. Nah, tapi nantinya ketika saya sudah menemukan ada grade A, itu beda lagi harganya. Atau kadang buat lanjutan atau indukan saya, lanjutan gitu. Buat lanjutan indukan saya biar tercipta generasi-generasi terbaik berikutnya. Seperti itu. Nah, ini jenis PRTDE yang mau kita sortir. Nah, untuk teman-teman, nah yang saya kurung ini mendekati grade A atau bisa dikatakan grade B. Nah, jadi kupingnya itu selaras, terus ekornya juga simetris walaupun belum benar-benar half moon. Jadi yang seperti ini kita masukkan grade bagus, bukan sampai grade A juga, ini termasuk grade B karena tinggal half moonnya yang kurang seberapa half moon, tinggal menunggu waktu untuk half moon. Tapi kuping simetris, ekor juga simetris. Kita pisahkan, kita ambil, kita taruh wadah sendiri. Nanti kita kasih lihat keseluruhan grade terbaiknya kayak apa. Saya stop dulu, lanjut saya mau sortir. Nah, di sini saya mau kasih lihat yang grade-nya bisa dibilang kurang seberapa bagus, itu yang seperti ini. Jadi sudahlah usianya termasuk sudah tua karena dilihat dari dorsalnya itu sudah panjang, tapi dia punya ekor tuh bisa dibilang compang-camping, gak simetris. Nah, kalau usia sudah segini compang-camping gini biasanya ya yang gak akan membagus gitu loh, karena usianya sudah termasuk usia matang, tapi dia ekornya bentuknya seperti ini, warna kecil pula seperti itu. Jadi ini kita masukkan grade C seperti itu. Tapi grade C di punya saya itu termasuk tetap bagus ya, bukan berarti nggak bagus. Nanti pun kalau di breed ya tetap berpotensi memunculkan yang bagus-bagus, terutama soal platinumnya di badan. Platinumnya di badan ini nggak bisa dibohongi, bagus banget. Ini len punya saya ini termasuk len bagus karena platinum di kepalanya itu bisa full seperti itu. Lanjut kita cari-cari lagi. Nah, ini teman-teman, kita menemukan tipe ekor yang mendekati grade A. Bisa dibilang grade A ini kalau urusan ekornya. Sayang sekalinya dia sirip earnya atau kupingnya dia nggak simetris. Nah, itu yang sebelah kanan tuh agak pendek, yang kiri lebar. Yang sebelah kanan sebelah kanannya sini. Nah, itu agak pendek, yang satunya lebar. Sayang sekali. Sebetulnya ini kalau dari segi ekornya udah mantep banget, half moonnya bagus. Cuma karena dia earnya nggak seimbang, nantinya sampai besar pun nggak akan seimbang kalau sudah urusan ear itu. Kalau ear seimbang, sudah pasti dari remaja dia sudah seimbang kayak gitu. Oke. Nah, ini di sini kita menemukan lagi yang tinggal menunggu untuk dia menuju grade A. Dilihat dari mana? Dari segi earnya yang kiri kanannya merata, maksudnya sama panjangnya.
Lalu ekornya juga simetris, ini tinggal menunggu usia saja untuk dia ke perform maksimalnya, ke half moon yang sangat simetris dan kencang. Cuma ada sedikit banget minus, nggak sampai minus sebenarnya sih ini. Ini agak ekor ear yang sebelah kiri, ini agak putih yang bagian pangkal sebelah kiri. Nah ini pangkal sebelah kiri agak putih, itu sedikit. Tapi ini tetap kita masukkan ke grade yang bagus, karena nantinya pasti dia bisa memunculkan anakan-anakan yang bagus pula. Jadi tetap kita simpan untuk kita masukkan ke grade yang bagus. Belum ketemu sih yang benar-benar grade A di sini, saya belum ketemu. Jadi saya cuma bedakan grade bagus sama grade biasa gitu aja. Seperti itu. Nah, ada lagi yang seperti ini. Ini dia termasuk yang bagaimana ya saya bilang ya. Ya benar-benar kurang seberapa bagus lah. Dilihat dari dorsalnya itu dia sudah panjang bahkan menjuntai, tapi ekornya tuh kecil gitu. Nah ini yang seperti itu lambat, pertumbuhannya sangat lambat seperti ini, pastinya kita masukkan grade yang gak seberapa bagus atau grade yang kurang bagus seperti itu. Nah kalau yang seperti ini kita tetap masukkan ke grade yang termasuk bagus. Karena apa? Dia dari segi earnya itu belum seberapa panjang banget, tapi kok ear, dorsal, ya Allah keliru. Dorsalnya itu belum benar-benar panjang atau menjuntai. Ya sudah termasuk panjang, cuma yang benar-benar panjang atau yang usianya tua itu kan ada yang lebih tua. Cuma ini dari segi earnya atau kupingnya itu dia benar-benar lebar dan ekornya lumayan simetris. Nah ini kita nantikan ini besarnya, biasanya ketemu perform maksimalnya ini cakep ini. Nah ini kita masukkan ke grade yang bagus. Nah dari sini teman-teman bisa menilai ya. Di sini ada yang grade bagus. Saya bilangnya belum ketemu grade A ini. Saya bilang ini termasuk belum ketemu grade A. Nanti saya tunjukkan yang ekor yang saya maksud grade A. Ada insya Allah di tempat saya. Nah ini yang termasuk grade gak seberapa bagus. Nah ini rencananya mau saya taruh di toko ikan tempat saya yang ada di Gresik. Belum benar-benar jadi toko ikan sih, cuma ya buat hiburan teman-teman atau anak-anak kampung desa di sana. Jadi yang grade kurang seberapa bagus ini saya akan jual ke daerah saya di Gresik. Sebenarnya nggak seberapa bagusnya, bukan berarti jelek, cuma ya memang karena saya berusaha menjaga kualitas, jadi saya coba bedakan antara yang grade bagus sama grade yang kurang seberapa bagus. Seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya perbedaannya ya, dari segi ekor yang lebih simetris, terus tidak lupa juga melihat earnya yang besar dan tebal. Kalau yang ini ada yang pas di ekornya simetris tapi earnya berat sebelah atau lebar sebelah. Ada yang kebanyakan malah di di ekornya itu intinya nggak simetris. Jadi memang dalam kita memelihara atau menjaga kualitas, pasti prosentase yang bagus dibandingkan dengan yang kurang seberapa bagus, itu pasti lebih banyak yang kurang seberapa bagus. Jarang ikan gapi itu yang benar-benar kita atau yang benar-benar breeder itu menjaga kualitasnya, ketemunya persentase bagusnya itu malah lebih banyak daripada yang nggak bagus, itu pasti jarang. Seperti itu teman-teman. Nah di sini saya ada lagi RTDE line yang kedua. Ini dia
Half moonnya cenderung cakep-cakep, tapi kelemahan yang ini, yang len punya saya yang kedua ini, terserah sih yang pertama dibilang yang kedua atau yang ini yang dibilang yang kedua, terserah. Intinya saya punya dua len. Nah yang ini dari penglihatan saya sudah ada kelihatan satu yang bener-bener cakep dari segi ekornya. Nah ini alpunnya bener-bener cakep, ekornya juga besar. Nah sayang sekalinya ini dia di sisi kupingnya dia tekukannya kurang seberapa oke. Tapi ini bisa jadi karena sakit apa biasanya finrut itu ya, yang grogoti sirip itu. Nah itu bisa jadi karena pernah sakit itu, jadi makanya ekornya seperti itu. Bukan dari kecil kalau ini, kalau lihat bentukannya ini bukan dari kecil, dia earnya kecil. Kayaknya ini gripis karena finrut kayak gitu. Jadi untuk itu mungkin ini kita masukkan ke yang grade bagus saja, karena dia bisa dipelihara untuk lanjutan. Maksudnya anakannya itu dia nggak akan berpengaruh ke, maksudnya nggak akan berpengaruh ke anakan. Di anakannya pasti bakal earnya tetap simetris kayak gitu. Kalaupun ini nggak laku dijual, biasanya ya saya buat indukan sendiri kayak gitu. Nah kita ketemu lagi yang ini juga dari segi ekornya, mana kok nggak kelihatan ekornya bro, kelihatan bro, nampakkan bro. Nah ini half moonnya juga bagus, kenceng, dorsal juga bagus, earnya juga bagus. Waduh ini tadi ya, iya ini, iya toh, iya ini juga bagus ekornya. Kita masukkan grade bagus, half moonnya bagus, kenceng. Nah di len yang ini pun ya nggak menutup kemungkinan ketemu ekor-ekor yang seperti ini lah, compang camping gini. Ini juga grade yang nggak bagus, jadi kita masukkan ke grade yang kurang bagus. Oh iya teman-teman, saya tadi sudah cerita apa belum ya, untuk len ini tuh kelemahannya dia itu, kalau di ekor dia kebanyakan bagus-bagus. Kelemahannya dia itu, atau bukan kelemahan sih sebetulnya, memang len ini kayak gitulah. Untuk len ini tuh kepalanya nggak bisa full platinum ya teman-teman. Jadi kepalanya itu masih suka ada garis-garisnya, entah ungu, entah hitam kayak gitu. Kalau ekornya memang kebanyakan bagus seperti itu. Dan earnya itu terkesan terlihat apa ya, nggak seberapa tegas warnanya. Nah, tapi ya tetap double ear, cuma nggak seberapa tegas. Dan nah ini ada yang tegas, tapi ekornya dia, ini earnya tegas tapi ekornya kurang seberapa masuk kayak gitu. Jadi kalau yang len yang pertama tadi, yang kita sortir pertama itu, dia semuanya nggak ada terkecuali, tanpa terkecuali itu bagus-bagus, platinumnya full semua. Cuma kelemahannya ekornya banyak yang compang-camping, yang rapi jarang. Kalau ini malah keseluruhan, saya agak bingung untuk jenis yang ini karena kebanyakan rapi-rapi dia, tapi ternyata dari segi earnya itu banyak yang kurang, entah kurang simetris, warnanya kurang tegas kayak gitu untuk len ini. Nah ini ketemu yang usianya muda, earnya lebar, tapi ekornya kurang oke. Ini usia muda. Kenapa saya bilang usia muda? Kalau yang usia tua di len ini itu dorsalnya itu bener-bener big dorsal dia. Nah ini kalau yang masih seperti ini dia masih muda. Mana ya, saya ada contoh yang big dorsal enggak? Nah ini nih contoh yang big dorsal. Nah ini dia kan dorsalnya panjang loh ini juga. Nah, kalau usianya sudah tua, kalau di len ini tuh, lah ini dorsalnya kayak gini, kayak gini. Nah, ini kan earnya masih kecil, ini masih
Tapi dari segi ekor sudah masuk ke ke grade yang kurang bagus. Nah, ini kita menemukan calon-calon grade A. Kenapa saya bilang calon grade A? Ini dia usianya masih muda. Maksudnya dari segi dorsal itu belum semenjuntai yang tadi, yang di sini. Tapi dia earnya simetris, ekornya juga calon-calon half moon yang mantep. Nah, ini calon grade A. Ekornya juga bersih, nggak ada bercak. Nah, ini kita masukkan ke grade yang bagus. Nah, ini ada contoh yang dia usianya sudah lumayan tua, yang mestinya kalau dia masuk grade A pasti performnya bagus banget ini, karena ekornya sudah termasuk lebar, dorsal lebar, tapi ternyata bentuk half moonnya nggak mendekati atau tidak menjadi calon-calon grade bagus, karena pangkal ekornya itu agak nge-V, nggak benar-benar lurus gitu pangkalnya. Nah, ini kita masukkan ke grade yang kurang bagus gitu. Nah, ini saya ketemu lagi calon-calon grade A. Kenapa saya bilang calon-calon grade A? Dari segi ekor bulatannya bagus. Lalu di pangkal ekor maksudnya ujung tulangan ekor, terus ke ekor di sudut yang biasanya mengede itu, dia itu agak lurus di pangkal, tapi habis itu belok melengkung. Nah, itu biasanya gedenya bisa deltanya bisa lurus, yang seperti ini. Nah, ini calon-calon grade A atau grade bagus. Jadi kita simpan ke grade bagus. Nah, dari yang lain yang ini kita sudah dapatkan ini yang grade bagus, ini yang grade kurang bagus. Bukan berarti jelek juga, tapi kurang bagus saja kayak gitu. Nah, ini juga persentasenya juga sedikit yang berpotensi bagus. Yang ini yang kurang bagus lebih banyak daripada yang bagus kayak gitu. Jadi memang ya, kalau kita memang menjaga kualitas memang ya seperti itulah. Pastinya yang kita ambil yang terbaik, ketemunya pasti lebih sedikit daripada yang baik. Sangat rezeki banget jika kita ketemunya ikan itu yang benar-benar bagus, itu banyak, itu benar-benar rezeki nomplok itu kalau yang seperti itu. Tapi nggak bisa bohong, kalau dari segi kualitas memang kebanyakan pasti ya lebih sedikit yang bagus, banyak yang kurang seberapa bagus, seperti itu. Nah, habis kita sortir yang terbaik dan yang kurang, sekarang kita lihat perform ikannya. Nah, ini kita kasih Artemia, jadi bisa kelihatan performnya kalau yang dikasih Artemia. Ini sortiran lain yang kedua tadi, ketemunya yang terbaik yang ini. Nah, ini sengaja saya kasih Artemia untuk melihat performanya atau performnya. Jadi bisa kelihatan ya ekornya, bisa kelihatan yang HM atau yang half moon. Ini calon-calon HM bagus-bagus simetris yang seperti ini, HM Rostel. Ini cakep banget ini ekornya. Nah, ini sekarang kita lihat perform PRTDE yang bisa full platinum, line yang platinum di kepalanya bisa full, yang grade bagusnya kurang seberapa mau perform. Dikasih Artemia kurang mau doyan, mungkin karena stres
acak-acak terus tempatnya. Nah itu sudah mulai mau makan artemianya. Kalau di sini ekornya memang kurang seberapa, atau agak sulit lah cari yang perform ikannya, ekornya bagus. Cuma dia bagusnya itu di earnya itu tegas-tegas, low wiper, terus platinumnya bisa full. Nih sebentar saya tunjukkan platinumnya. Nah ini ikannya jika dilihat dari atas, platinumnya full kepalanya, mening. Nanti saya bandingkan ya dengan PRTDE yang gak bisa full platinumnya. Ini yang termasuk bisa full platinumnya. Ini yang grade kurang seberapa bagus tadi, sudah saya sekat, saya pisah dengan kaca. Platinumnya juga full semua, earnya juga lebar-lebar. Tapi acuan kita tadi ekornya harus rapi, walaupun ini untuk menuju ke half moon agak sulit untuk line yang ini, tapi yang penting ekornya rapi, simetris, terus earnya juga nggak bermasalah. Kok earnya, platinumnya pastinya nggak bermasalah ya, earnya juga nggak bermasalah, nggak berat sebelah atau lebar sebelah, seperti itu kawan-kawan. Nah ini line PRTDE yang nggak bisa full atau jarang ketemu fullnya ikannya, jarang ketemu platinum full di badannya. Ini dia, bentar fokusnya agak sulit. Nah, kelihatan ya kalau di punggungnya itu dia masih ada kayak jeleret-jeletnya, kok sulit banget fokus ya. Nah saya kasih tangan baru kelihatan loh, di punggungnya dia masih ada jeleret-jeletnya loh. Ini juga loh gak bisa full platinum, tapi dari segi ekor dia lebih maco, HM nya juga lebih tegas bagus gitu. Jadi dua line saya itu selera aja, kalau untuk orang selera aja, ada yang suka yang ini, ada yang suka yang satunya, seperti itu teman-teman. Ya mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Nah, kita tadi sudah sortir ikan jenis PRTDE. Mungkin teman-teman juga belajar, atau saya juga mungkin masih belajar. Jujur memang dari yang saya sortiri tadi, saya ambil kesimpulan di tempat saya belum ketemu yang benar-benar PRTDE-nya sempurna performnya, yang benar-benar HM-nya bagus, platinumnya apalagi bisa full. Nah, apalagi itu tadi memang dua line yang berbeda, ada yang platinumnya bisa full, HM-nya kurang, ada yang HM-nya kurang, HM-nya bagus tapi platinumnya yang agak kurang. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.